Oke, baik, Mari, Bapak silakan. Ibu hebat. Suara saya terdengar, Bu Anita? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Pada malam hari ini sungguh sangat luar biasa dan patut diberi apresiasi karena Bapak Ibu merupakan bagian yang mengambil kesempatan untuk menimba ilmu dalam memajukan dunia pendidikan saat ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya malam ini saya diberi kerjaan untuk memandu jalannya Konsa di mana ini pemateri kita yang sungguh biasa malam hari ini. Dari digital Indonesia dengan judul Whiteboard ya apabila Bapak ingin tanya nanti pertanyaannya untuk berikan pada ini hadir masing-masing untuk itu maka pemateri saya silakan. Terima kasih Bapak. Suara saya terdengar jelas? Suara saya terdengar Bapak Ibu? Baik. Saya mulai saja. Bagus. Ya, baik. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan setitik pengalaman yang saya miliki terkait dengan bagaimana cara membuat video sejenis whiteboard animation hanya menggunakan smartphone. Ini Bapak Ibu saya rasa sangat diperlukan hanya dengan bermodal smartphone dimanapun kita berada tidak menghalangi kita untuk menciptakan sebuah karya yaitu dalam bentuk sebuah video bertulisan sebuah video yang menggunakan animasi tulisan tangan seperti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya saya tidak membuat slide presentasi karena waktu tidak memungkinkan. Kemarin Pak Kai hubungi saya insya Allah saya katakan sanggup, namun untuk slide PowerPoint-nya belum sempat saya kerjakan. Insya Allah nanti dari pukul 19.15 sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya sangat berharap Bapak Ibu bisa menyelesaikan, memahami bagaimana cara membuat sebuah video dalam bentuk whiteboard animation. Insya Allah itu sangat-sangat mudah. Mungkin itu saja mulai perkenalannya. Izin saya share screen. Nantinya pada tahap pertama saya ingin memperlihatkan beberapa hasil video animasinya yang sangat berharap agar dengan melihat video animasi tersebut Bapak Ibu akan lebih termotivasi untuk menciptakan karya-karya yang lebih baik tentunya. Saya share screen. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, kelihatan? Iya, udah kelihatan Pak. Baik Bapak, saya lanjutkan. Bapak Ibu,
untuk membuat sebuah video animasi dalam bentuk whiteboard animation, Bapak Ibu sebelumnya harus mengunduh sebuah aplikasi yang bernama Benime. Benime tulisannya mungkin baca nanti Benim, Binem, segala macam. Saya coba buka Play Store-nya. Oke. Benime Whiteboard Animation. Jika sudah terinstall, ini akan bertuliskan buka. Kalau emang belum, nanti ada install. Jadi yang jika sudah terinstall, kita bisa langsung membuka. Sebenarnya Bapak Ibu di Benime ini ada dua versi yang saya pakai. Yang pertama adalah yang saya unduh lewat Play Store, dan yang kedua dalam bentuk APK Mood. Bedanya kalau APK Mood yang beberapa aset yang tidak bisa kita buka karena ini yang nanti yang kita gunakan gratis, itu tidak perlu kita membelinya. Namun kendalanya kita tidak bisa mengatur apa yang duluan keluar, yang keduanya, dan ketiga, dan seterusnya. Itu mungkin nanti kekurangan. Lebih jelasnya nanti kita bisa lihat pada pemakaian aplikasi tersebut. Baik Bapak Ibu, jika sudah terbuka beginilah bentuknya. Saya akan memperlihatkan beberapa video yang pernah saya buat. Semoga dengan video ini bisa menarik, memotivasi Bapak Ibu dalam menciptakan karya-karya terbaiknya nanti. Itu salah satu video yang pernah saya kerjakan. Saya akan memperlihatkan satu video lagi. Yang ini baru saja saya kerjakan tadi pagi. Hanya dengan bermodalkan Android, Bapak Ibu bisa menghasilkan karya-karya terbaiknya nanti. Izin Bapak Ibu, saya
Baik, saya rasa cukup dua video ini saya tampilkan. Sekarang kita akan masuki bagaimana apa saja langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat sebuah video animasi tersebut. Bapak Ibu, langkah pertama adalah silahkan kita bisa klik tanda plus atau tanda tambah. Di sini kita berikan nama atau judul proyek kita. Saya contohkan proyek 1. Di sini Bapak Ibu kita punya pilihan. Kita boleh buat dalam versi YouTube 1080p, YouTube 720, Instagram, TikTok juga, Vimeo, Facebook. Cuma saya sering membuat dalam versi YouTube-nya di 1080. Nanti Bapak Ibu jika ingin membuat dalam bentuk misalnya TikTok, dipersilahkan, itu sesuai dengan kebutuhan saja. Sekarang saya pilih yang YouTube 1080. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, silakan klik buat film. Jika dalam penyampaian saya mungkin terlalu cepat, mohon diberitahu. Saya akan coba memberikan penjelasan perlahan-lahan. Baik Bapak Ibu, ini layar yang tampil dan ini kita free diberikan sebanyak 5 slide. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan slide menjadi 6, 7, 8 dan seterusnya, dengan syarat kita harus tonton iklan sebentar, paling 23 detik, ada yang 5 detik dan sebagainya. Jadi kita coba di slide pertama. Saya berikan gambaran dulu Bapak Ibu. Di sini ada stiker. Stiker ini berisi kalau kita mau masukkan gambar dalam bentuk SVG, animasi, unflash, GIF dan segala macam. Di sampingnya ada drawing. Ini ada beberapa gambar yang diberikan. Nantinya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ini. Baik. Selanjutnya people. Di people ini kebetulan kita masih gunakan yang gratisan, belum kita pro, belum kita ambil yang pro sehingga ini masih terkunci. Berikutnya ada school. Di sini ada beberapa juga yang masih terkunci. Jika nantinya Bapak Ibu gunakan yang APK Mode-nya, ini terbuka Bapak Ibu bisa digunakan. Cuma kekurangan yang saya katakan tadi, ada satu aset, ada satu tool yang tidak bisa kita gunakan dibandingkan yang kita unduh lewat Play Store ini. Berikutnya ke building, ini ada juga beberapa yang masih terkunci, elektronik, kitchen, furnitur iya juga. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa yang nantinya bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa kita gunakan nantinya. Ada segitiga, ada bintang, lingkaran dan sebagainya. Ini Bapak Ibu Lottie Art, ini juga bisa kita gunakan. Ini animasi bergerak, nanti bisa kita gunakan, kita masukkan ke dalam, disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Baik. Berikutnya, yang ini juga bisa gunakan cuaca hujan, petir, cerah, dan segala macam. Sosial media, ini juga bisa kita gunakan nantinya Bapak Ibu. Dan karakter. Karakter, di sini ada laki-laki dan perempuannya. Silakan nanti bisa kita gunakan. Itu sedikit gambaran tentang beberapa aset yang nantinya bisa kita gunakan untuk membuat proyek animasi kita. Baik, itu di stiker Bapak Ibu. Sekarang kita akan ke berikutnya, yaitu teks. Kita juga bisa nanti masukkan teks di sini. Lalu kita bisa membuat background. Backgroundnya di sini adalah warna. Saya contohkan ini dia ada warna.
yang bisa kita gunakan nanti. Dan tangan ini ada beberapa pilihan yang diberikan, mau tanpa tangan bisa, tangan asli ada, beberapa tangan asli atau tangan yang kartun ya. Di sini ada pensil juga, ada beberapa macam nantinya yang bisa kita gunakan untuk membuat proyek kita. Berikutnya yang terakhir, kita bisa sisipkan musik. Yang musik ini bisa kita ambil dari galeri kita, dari smartphone kita. Kita sesuaikan musik yang akan kita gunakan nanti. Selain itu, kita juga bisa menggunakan apa istilahnya, kita bisa dubbing, kita bisa merekam suara kita. Jadi misalnya tulisannya keluar sambil kita baca tulisan tersebut. Itu sangat memungkinkan Bapak Ibu. Baik. Itu sedikit gambaran tentang aset-aset yang ada dalam aplikasi Benime ini. Langkah pertama, kita bisa ambil di stiker. Di sini biasanya saya mengambil tambahkan gambar. Sebelumnya gambar itu sudah saya download. Jadi Bapak Ibu dalam membuat sebuah proyek, biasanya silakan dikonsep dulu apa yang akan dibuat, gambar apa saja yang dibutuhkan, yang nantinya jika semuanya sudah siap, sudah diunduh, tinggal kita masukkan saja, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini beberapa yang pernah saya unduh. Saya ambil contoh saja, maaf, sebentar. Oke. Misalnya saya ambil yang ini, tinggal saya klik saja. Oke, ini saya sesuaikan, klik crop. Ini Bapak Ibu sudah masuk. Bagaimana cara membesarkan sehingga tertutup semua layar? Dia posisinya di sini Bapak Ibu, di ukuran ini. Nah, itu disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini. Oke, jika sudah, klik centang. Langkah berikutnya, kita ingin masukkan apa misalnya. Kita ingin masukkan yang di stiker ini, misalnya saya ambil di drawing, saya masukkan ini misalnya. Ini sudah masuk, tinggal untuk membesarkan kita tidak bisa dengan cara lain, hanya mengatur posisinya di sini Bapak Ibu. Untuk membesar kecilkan ukurannya. Tapi kalau untuk memindahkan boleh diklik dan disesuaikan di mana posisi yang pas. Baik, ini sudah saya masukkan. Berikutnya saya ingin menulis sebuah kata, misalnya selamat datang. Klik insert. Saya pastikan di sini Bapak Ibu. Di bagian kata, kita bisa mengubah beberapa font yang ada. Ini ada beberapa pilihan yang diberikan, itu sesuai dengan keinginan. Dan ini adalah warna dari font tersebut. Jadi ada warna merah, biru, dan segala macam. Kita sesuaikan. Dalam hal ini saya ingin mengambil warna merah. Klik OK. Oke. Selamat datang. Di sini Bapak Ibu, fungsinya adalah untuk membesarkan fontnya. Membesarkan fontnya. Oke, ini rata kiri, rata tengah, rata kanan. Jika kita mau mengedit kata ini, kita bisa menggunakan tool yang ini. Oke, ini kita edit misalnya. Ini fungsinya Bapak Ibu yang ini, misalnya durasi ya. Durasi itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis kalimat tersebut.
misalnya 2 detik. Jadi selamat datang tertulis dalam waktu 2 detik. Jika ingin selamat datang itu tertulisnya lebih lama, silakan diperpanjang durasinya, itu sesuai dengan kebutuhan. Untuk ini, untuk animasi, silakan diklik. Ini adalah bentuk animasi yang nanti akan keluar pada font tersebut. Saya ambil contoh di Swing. Kita coba. Oke, seperti itu. Oke, kita mau masukkan lagi, misalnya stiker. Tinggal kita carikan Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan. Saya ingin masukkan misalnya karakter, boleh. Ini saya masukkan misalnya ini. Saya posisikan, tinggal diklik saja, diarahkan kemana yang diinginkan untuk membesarkan dia di sini Bapak Ibu. Oke, saya arahkan ke sini sedikit. Selamat datangnya saya klik, saya pindahkan ke kiri, saya sesuaikan. Oke, saya klik. Jika Bapak Ibu ingin mengedit salah satu aset, misalnya pertama bagian apa nih? Bagian kartunnya, silakan diklik dulu Bapak Ibu. Saya contohkan ini, diklik dulu. Di sini adalah ada durasi jeda. Jadi durasi ini lama pendeknya, lama singkatnya, gambar itu dibuat gitu. Itu manfaat dari durasi ini. Semakin panjang durasi, semakin lambat proses menggambarnya. Semakin sedikit durasi, semakin cepat proses menggambarnya. Jeda ini berfungsi kita dari gambar ini ke tulisan lainnya, dia akan berjeda. Jadi dia berhenti sebentar. Jika kita misalnya buat jedanya sekitar 3 detik, dia akan berhenti sebentar 3 detik, baru dia masuk ke slide berikutnya. Itu fungsi. Biasanya saya tergantung kebutuhan, saya biasanya buat 1 gitu. Jadi Bapak Ibu, ini untuk slide pertama saya centang. Untuk tangan bisa saya atur Bapak Ibu, saya ingin misalnya yang ini. Coba kita play-kan. Oke. Kenapa selamat datangnya lama sebelum keluar ini? Karena tadi di durasinya saya buat sekitar 8 detik. Seperti itu. Saya pastikan nih dia durasi 8 detik. Jadi kalau memang nanti tulisannya panjang, itu triknya adalah buat durasinya lebih panjang. Tapi kalau memang tulisan itu pendek, misalnya 1, 2, 3 kata, silakan buat durasinya jangan terlalu panjang. Seperti itu. Baik, di situ sudah. Berikutnya saya tambahkan slide kedua. Tinggal tambah tanda plus di sini Bapak Ibu. Ini kesannya ada yang di bawah ini. Sebenarnya ini masih kosong. Tinggal diklik saja. Ini nantinya akan putih. Default kita akan coba memberikan beberapa gambar agar slide kedua ini juga bisa lebih menarik. Ini bisa digunakan untuk menyampaikan materi ajar, misalnya pelajaran sejarah, mengenal tokoh. Kita sediakan gambar tokoh, kita sediakan narasi tentang tokoh tersebut, sehingga nanti kita bisa gunakan aplikasi ini untuk membantu dalam menyiapkan media ajar kita. Kemarin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana seandainya kita memberikan pelajaran matematika. Kalau memang di keyboard Android terbatas untuk rumus matematika segala macam, itu diakalin dengan cara membuat
rumus atau angka yang berhubungan dengan materi yang akan kita berikan itu harus dijadikan menjadi gambar dulu. Seperti itu triknya. Tapi kalau untuk yang lain, biasanya saya gunakan untuk memperkenalkan tokoh, seperti tadi 5 ilmuwan wanita, menyampaikan informasi-informasi kepada peserta didik yang bisa kita gunakan, misalnya 3 menit pertama dalam mulai proses belajar mengajar, itu saya rasa peserta didik akan termotivasi untuk mengikuti materi-materi akan kita berikan selanjutnya. Baik, kita selesaikan slide kedua. Sama Bapak Ibu, tinggal kita klik stiker kalau mau kita. Ini Bapak Ibu sedikit tadi informasinya. Andai beberapa gambar pernah kita masukkan, dia akan tersedia di sini. Jadi kita tidak perlu lagi tambahkan gambar. Kalau emang kita mau gambar yang sama akan kita masukkan. Tapi kalau kita mau gambar yang lain silakan ditambahkan gambar. Seperti itu. Saya coba yang slide kedua di Unplace. Ini Unplace Bapak Ibu. Disediakan beberapa gambar biasanya. Oke. Saya coba misalnya oke. Nah ini dia. Tinggal Bapak Ibu klik saja. Dia akan menyediakan beberapa gambar yang nanti bisa kita gunakan. Karena tadi kita menggunakan ukuran YouTube 1080, kita cari yang landscape. Kalau nanti kita gunakan misalnya layarnya untuk TikTok, itu biasanya kita gunakan yang portrait seperti itu. Ini saya ambil contoh Mufid Majnun. Tinggal klik saja Bapak Ibu. Dan dia nanti akan masuk ke dalam slide kedua dan itu tersimpan juga di bagian sini. Seperti itu. Ini tergantung jaringan. Kalau jaringannya bagus, dia biasanya langsung masuk ke slide kedua. Oke. Oke, belum masuk Bapak Ibu. Saya coba lagi. Tapi yang pasti saya pernah coba ini bisa Bapak Ibu nanti kalau emang jaringan di rumah Bapak Ibu bagus, itu biasanya langsung masuk. Jadi untuk sementara saya gunakan saja gambar yang ada di sini. Saya ambil contohnya ini. Oke, dia langsung masuk. Seperti biasa tadi untuk ukuran itu saya besarkan seperti ini. Sesuai dengan kebutuhan. Saya klik. Ini durasinya Bapak Ibu, seberapa lama mau kita gambar ini selesai untuk ditampilkan. Apakah 3 detik atau kita mau lebih cepat, itu dikurangi saja durasinya. Seperti itu. Saya coba buat 3 saja. Dan saya klik centang. Oke, di sini ada titik 3 yang bisa kita gunakan untuk memutar. Kalau kita ketik play di sini, jika kita punya 3 slide, itu akan dimulai dari slide pertama. Namun jika kita klik titik 3 di sini, itu yang akan berputar, yang akan bermain adalah slide yang kita tunjuk. Seperti itu. Di sini kita bisa tambahkan background, kita bisa tambahkan animasi, kita bisa juga menghapus slide kedua. Di sini Bapak Ibu, di Roder Element. Di sini untuk yang APK Mode itu tidak mempunyai tool yang ini. Jadi kita harus hati-hati dalam hal yang pertama itu masuknya apa, yang kedua itu apa, dan seterusnya apa, itu semestinya harus dikonsep dulu dengan seksama. Tapi kalau di sini yang di Play Store ada tool yang ini sehingga nantinya kita bisa pindahkan, kita bisa mulai dengan apa yang pertama, apa yang itu bisa kita atur Bapak Ibu.
Saya ambil contoh yang selamat datang. Selamat datang, saya klik ini, titik 3, ini saya klik, ini dia. Di sini akan keluar pertama background, ini gambar dan tulisan selamat datang, baru yang tampil adalah orangnya. Jadi ini bisa kita ganti. Misalnya saya maunya setelah setelah ini yang kedua, yang ketiga selamat datang saya letakkan di bawah dan ini saya naikkan ke atas. Tinggal diklik saja Bapak, di scroll ke atas. Itu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita kembali, kita coba play. Tadi saya maunya orangnya duluan keluar ya Bapak Ibu, saya ganti. Nah, ini dia. Jadi gambarnya dulu keluar, lalu baru tulisan selamat datang. Seperti itu. Dan itu juga berlaku pada slide-slide berikutnya. Itu saja mungkin sedikit dulu yang bisa saya sampaikan. Jika nanti memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kita akan coba berdiskusi sama-sama. Selanjutnya saya kembali kepada host. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Pak Agus atas pemaparan materinya. Sungguh luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia di mana saja berada. Tadi kita sudah simak bersama pemaparan materi yang sangat bagus sekali. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya silahkan bisa raise hand atau bisa mengetik di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Oke, baik. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan di kolom chat dari Pak Ibu ya, Putu. Nyala aplikasi berapa size? Maaf Bapak, suaranya tidak jelas. Oh ya, maaf. Ini pertanyaan dari Oke. Maaf Bapak, saya tidak terdengar. Ya. Coba saya lihat di kolom chat. Oke. Ya, Baik. Ya. Coba satu-satu akan saya bacakan Bapak, izin Bapak. Mungkin jaringan, jadi saya tidak terdengar suaranya. Baik, untuk yang pertama, apakah aplikasi? Baik Bapak. Untuk soal yang pertama, saya ingin oke. Apakah aplikasi ini bisa digunakan di laptop dan berapa slide bisa dibuat? Untuk sementara, kalau untuk di ini saya belum pernah coba Bapak untuk di laptop karena memang ini untuk via smartphone dan berapa slide bisa kita buat. Saya pernah buat sekitar 10 slide karena untuk membuat media ajar biasanya tidak terlalu panjang, takutnya siswa juga bosan, sehingga untuk 6 slide saja itu sudah bisa termakan waktu sekitaran 3 menit sesuai dengan jumlah materi yang akan kita berikan per slide-nya. Seperti itu. Itu jawabannya untuk Bapak Putu. Ya. Oke. Untuk Pak Bapak Mumung Mulyati, pertanyaannya sebentar saya bacakan, mohon maaf ini tadi suara Bapak itu tidak terdengar. Mohon maaf. Oke. Betul. Sebentar.
Iya, saya scroll ke atas dulu Bapak. Oke, oke. Oke, untuk Bapak Mumung, apakah penggunaan musik bagaimana caranya? Insya Allah nanti akan kita coba bagaimana cara memasukkan musik ke dalam slide-slide yang akan kita buat. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya sebentar. Oke, aplikasi. Ini Bapak saya scroll ke atas, turun ke bawah, saya scroll lagi, turun lagi ke bawah Bapak. Jadi Iya, saya coba dulu yang di bawah aja lah. bisa Iya Bapak, suara Bapak putus-putus padahal saya lebih nyaman Bapak yang bacakan jadi saya Sebentar Pak, sebentar saya coba Nah, bantu ini ya. Sebentar ya, silakan. sebentar. Saya dari bawah aja. Ya. Dari Ibu Lindam. Apa bisa juga memasukkan video, Pak? Untuk baik satu-satu Ibu ya. Untuk Ya. sementara sepertinya video belum bisa kita masukkan. Cuma tadi ada yang GIF, ada GIF. Nanti saya screen kembali, itu ada GIF dalam bentuk video singkat. Tapi kalau kita mau masukkan video sampai detik ini saya sudah mencoba dan mungkin belum berhasil untuk bagian videonya Bu. Mungkin itu keterbatasan kalau di Android ya Pak ya, beda dengan kalau kita pakai di webnya ya, di aplikasinya ya. Nah, ya baik. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu ya, Kas Mulyanti. Sebentar saya bacakan. Apakah para siswa bisa membuka materi yang diberikan di aplikasi ini tanpa murid punya aplikasi? Oke, sebenarnya nanti kita render menjadi sebuah video Bu, dalam bentuk MP4 yang nantinya kita akan share kita bisa boleh share ke grup siswa dan siswa bisa membuka karena sudah kita render menjadi sebuah video utuh dan itu nggak perlu sebuah aplikasi Benime untuk membuka file video tersebut. Tapi Seperti itu, Bu. kalau MP4 berat, sarannya mah sebaiknya ke link YouTube aja lebih ringan ya Pak ya biasanya ya. Oh benar, sebagian sebagian jadikan link YouTube untuk bisa di-share kepada siswa. Namun apabila nanti sudah di-render dan utuh menjadi sebuah video itu bisa di-share di Facebook, bisa di-share di grup WA dan segala macam. Seperti itu, Enggak, Ibu. soalnya kalau WA kan kalau terlalu besar juga video itu suka berat ya Pak ya. Anak-anak juga suka mengeluh ya. Jadi seperti itu. Sekarang banyaknya punyanya kuota YouTube. Benar, benar, Ibu. Iya. Ini pertanyaan lagi Pak, untuk gambar tangan apakah bisa pakai gambar tangan asli? Maksudnya untuk tangan kita gitu? Itu kan tadi gambar tangannya kalau nggak salah itu kan gambar kartun ya, tangan kartun. Apakah ada tangan yang asli, tampilan Baik, gambar tangan yang asli gitu? baik, baik. Untuk tangan ada diberikan pilihan, ada kalau tidak salah ada 5 atau 6 tangan yang asli. Yang pasti kayak sepertinya semua tangan laki-laki, Bu, nggak ada tangan perempuan. Oh, Seperti mungkin Ibu pengennya tangan asli perempuan kali apa ini ya, disesuaikan gitu. Ya sudah, kalau tidak ada pilihan ya sudah pakai aja yang ada gitu ya. iya, Namanya Ibu. juga kita tinggal memakai ya, Pak ya. Baik, ini dari Iya. Pak Ismail Meranti nih, dari Selat Panjang Riau. Menurut Pak Agus, ini apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang disajikan dengan aplikasi yang serupa? Misalnya kayak video scrap itu ya, Pak ya. Ini mirip video scrap ya. Apakah lebih simpel atau bagaimana nih, Pak? Menurut Pak Ismail bertanya seperti itu. Iya, sebenarnya untuk video Scribe saya belum gunakan kalau versi Android-nya, tapi biasanya kan ada yang video apa tuh ya, yang dari Sparkle ya, Iya. yang aplikasi ya. Iya, yang harus diinstal itu, Pak, yang kalau Ya, nggak support laptopnya jadi hang gitu kan. benar. Itu kalau saya rasa sangat jauh keunggulan di sana dibandingkan dengan yang di Android. Cuma tadi ceritanya simple, bisa hanya dengan seberat hanya dengan Android kita bisa menciptakan sebuah karya
Tapi ada beberapa kelemahan yang sudah saya gunakan, misalnya kita tidak bisa replace. Apabila kita sudah buat sesuatu, kita ingin, oh ini nggak jadi ini begitu, misalnya kita ingin replace gitu, Ctrl Z lah, kalau di laptop ya itu tidak bisa. Jadi itu salah satu kekurangan yang yang membuat saya agak ribet sebenarnya. Tapi pelan-pelan asal kita punya konsep yang bagus, insya Allah itu akan jadi sebuah cerita yang menarik seperti itu, Ibu. Mungkin mensiasati seperti itu kita butuh itu dulu ya Pak ya, bikin apa tuh ya, kalau skenarionya dulu kali ya, supaya kita nggak usah replay gitu. Jadi slide 1 kita butuh aset apa aja itu disiapkan dulu, Benar. ceritanya apa aja disiapkan dulu supaya ketika udah jadi nggak, "Oh ini salah, harus balik lagi," gitu ya. Mungkin seperti itu ya Pak, mensiasati kekurangan yang ada itu ya? Sangat benar Ibu, itu yang udah saya rasakan. Jadi kita buat alur ceritanya dulu, kita butuh gambar ini, itu, ini segala macam. Nanti terus kita butuh narasi yang seperti ini, udah siap, kita langsung kerjakan videonya. Enggak, soalnya kalau mendadak biasanya kan tiba-tiba nanti di tengah, iya tadi yang di sini kayaknya kurang ini gitu ya. Balik lagi. Nah, karena kekurangannya itu jadi nggak bisa balik lagi. Jadi solusinya mungkin Bapak Ibu bikin skenarionya dulu untuk sebuah video menggunakan Android ini. Begitu ya, Pak Agus ya? Benar Ibu. Baik, kita lanjut Pak, banyak pertanyaan di sini. Dari Bu Meldawati, dari Inhulu Riau. Jika ada yang masih terkunci atau pro berbayar, itu berbayar biaya satu gambar atau simbolnya berapa? Oke, terima kasih. Sebenarnya beberapa aplikasi yang saya gunakan, saya sangat jarang membelinya, terkecuali kemarin itu saya ada buat video animasi Plotagon. Saya coba membelinya dengan tidak mahal kok. Tapi untuk yang ini saya belum pernah mencoba. Biasanya kalau nanti Bapak Ibu mau, saya berikan yang mood-nya, APK yang mood-nya, sehingga yang terkunci itu terbuka semua bisa digunakan. Cuma dengan satu kekurangannya, tidak bisa apa ya tadi yang lapisan itu Bu, yang kita tidak bisa mengatur yang ini duluan tampil, yang kedua harus ini. Kita tidak bisa mengatur itu. Jadi harus benar-benar dikonsep sedetil mungkin. Kita gunakan APK yang mood, kita bisa buka semua aset-aset yang ada. Kalau sudah terlanjur yang pertama keluar orang, yang kedua baru tulisan, dan ketiga dan seterusnya, ya udah seperti itu gitu loh. Jadi kalau yang saya unduh dari Play Store ada pilihannya yang kita bisa mengurutkan apa yang kita inginkan. Seperti itu, Bu. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Ada yang mau raise nggak, Bapak Ibu panelis atau attendees boleh loh ya. Saya nggak ngomong sendiri jadi sama Pak Agus nih. Masih dari Bu Lindam. Apakah bisa mengambil gambar orang dari galeri? Apakah hanya pakai yang aset yang ada di situ aja? Oke. Bisa kita ambil gambar yang ada di galeri. Biasanya kalau saya ubah gambar itu menjadi PNG, atau misalnya saya mau buat tentang Soekarno nih, tentang biodata Soekarno. Saya paling gunakan aplikasi penghapus layar sehingga yang ada hanya Soekarno. Kalaupun nanti saya ingin buat yang lebih unik, saya jadikan Soekarno itu menjadi dalam bentuk wajah 3 dimensi atau komik atau apa. Udah setelah diubah, disimpan satu tempat, nantinya di saat saya mau membuat proyek Benime ini, saya tinggal tarik saja. Boleh Ibu, dengan sangat memungkinkan, sangat boleh kita ambil foto-foto yang sudah ada di galeri kita. Berarti Seperti yang itu nggak Ibu. bisa itu aset tangan tadi ya Pak ya. Kalau foto masih bisa ambil dari galeri. Tapi kalau aset tangan yang nggak bisa ya. Kalau Misalnya aset tangan, aset tangan kalau kita aset tangan, foto itu nggak bisa ya. kalau aset tangan ada diberikan kalau tidak salah 8 macam, dan ada pensil juga, ada pena zaman dulu. Oh Paling itu iya. yang bisa. Ini Bapak Ibu panelis ada yang ingin bertanya langsung atau Bapak Ibu di attendee, ayo kita berdiskusi atau mungkin pernah pakai, kita bisa sharing-sharing nih dengan Pak Agus. Baik, sambil menunggu ini dari Bu Safda.
Agus, mohon maaf suara sedang serak jadi chat aja deh. Saya pertama kurang paham dengan ukuran video 720p dan 1080p. Itu bedanya di mana ya, Pak? Terus APK dan install Play Store-nya yang dimaksud apa? Lalu ekspor video dalam bentuk APK bagaimana caranya, Pak? Oke. Jadi sebenarnya itu tadi akan kita sampaikan pada materi berikutnya, bagaimana proses render video sehingga nantinya menjadi sebuah video yang utuh. Mungkin nanti bisa saya praktekkan kembali. Yang soal pertama tadi, apa beda 720 ya? dan 1080p. Oke. Pixel 720 pixel ya, itu pixel Iya. kayaknya ya. Benar. Jadi mungkin kalau 1080 itu lebih bagus dalam warna gambar dibandingkan yang 720. Kalau kita unduh video di YouTube misalnya, kalau kita pilih yang 1080 itu hasil videonya sangat jernih seperti itu. Itu mungkin dari kualitas nanti perbedaannya. Itu pertanyaan pertama tadi dan pertanyaan terakhir. Pertanyaan kedua saya lupa tadi, Bu. Sebentar, itu Pak, rendernya itu loh. Oke, itu nanti akan kita praktekkan proses renderingnya. Habis ini ya, nanti ya, sabar ya Bapak Ibu. Baik, ini ada satu sebelum kita lanjutkan materinya Pak. Ada yang angkat tangan nih Pak Agus. Sebentar, ini tertutup sama chat soalnya. Agak sebentar Pak Agus, mana ya? Bentar Pak Agus ya. Boleh, Bu, boleh. Sebentar. Pak Agus Muharam. Silakan Pak Agus. Suaranya. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo Pak Agus. Waalaikumsalam, silakan Bapak. Halo, Bu, Bapak. Ya, Pak Agus, izin bertanya ini Pak, sama-sama Agus. Ya, begini Pak, saya bertanya untuk seandainya saya mau ambil file dari galeri, itu kira-kira dia yang support apa ya Pak? Mungkin JPEG saja atau PNG atau semua jenis file gambar mungkin bisa diterima gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kita nanti render ini, apakah kita memang ditentukan dari awal kita memilih pixelnya, atau bisa nanti pada saat kita save dia bisa kita atur supaya besaran muatannya ini tidak terlalu besar begitu. Baik. Ya itu aja Pak. Terima kasih Pak Agus. Saya coba menjawab soalan pertama. Soalan kedua aja dulu ya. Tadi saya lupa. Yang kedua sebenarnya kita atur dulu Bapak mau yang versi YouTube 1080 atau YouTube 720, TikTok. Nanti dia kalau TikTok itu portrait ya, seperti tampilan TikTok lah. Yang 1080 juga kita tentukan dulu. Setelah kita buat judul, kita tentukan dulu kita mau versi yang mana, baru nanti di saat render itulah yang akan jadi seperti itu Pak Agus. Yang pertama tadi apa ya Bapak? Saya tidak kedengaran. Saya lupa Bapak. Iya, yang pertama itu untuk file gambar yang kita mau ambil dari galeri, itu apakah semua jenis gambar bisa digunakan atau mungkin hanya gambar JPEG atau PNG saja yang bisa? Boleh Bapak. Jadi untuk gambar kita bisa gunakan dalam format PNG boleh, JPEG boleh, dan ada beberapa file yang bisa kita gunakan. Izin saya share screen saja agar mungkin lebih mengena ya. Mungkin kita masih ada waktu sekitar 1 jam. Masih lama Pak? Masih lama. Iya benar. Saya coba share screen Ibu. Bapak sambil buka, ini banyak yang bertanya karena baru bergabung, aplikasi apa yang dipergunakan untuk malam hari ini Bapak? Oh, tulisannya Benime Bu. Benime. Iya, aplikasinya namanya Benime Bapak Ibu ya. Cari di Play Store Benime. Iya. Kalau mau yang mood boleh juga saya share nanti
boleh digunakan, semua aset itu tidak berbayar seperti itu. Ya, Ibu, saya tidak bisa klik share screen. Oke, bisa. nggak bisa? Maaf, bisa Ibu. Bisa. Oke. Saya kembali, saya ulang, mohon maaf yang tadi mungkin baru masuk, yang sudah masuk mungkin tidak bosan-bosan, saya akan ulang sedikit. Ini dia Bapak Ibu aplikasi yang kita gunakan pembuat animasi, tulisannya Benime. Pakai BE. Iya. Saya tadi carinya nggak ada E-nya, BE. Benime, Bapak Ibu. Iya benar, Benime. Baik, saya yang sudah terinstall, kita bisa langsung buka. Saya kembali, apakah Anda ingin menyimpan proyek film ini? Iya. Jadi Bapak Ibu, video kita bisa kita edit. Jadi di sini adalah proyek yang editan proyek video yang kita buat, dan ini adalah yang sebelah kanan itu adalah hasil video yang telah kita render. Hasil video yang telah kita render. Ini ada satu video. Oke, izin saya berbagi. Ini nama aplikasi bukan untuk render ya Pak, tapi untuk bikin videonya ya, Benime namanya. Oke, itu sedikit gambaran. Jadi kita bisa masukkan musik. Cuma pengalaman saya karena saya tidak mendapat izin menggunakan musik tersebut, sehingga di saat saya posting di Facebook suaranya dibisukan. Jadi itu itu nanti mohon jadi perhatian Bapak Ibu juga untuk mengambil musik, mungkin lihat dulu gitu ya. Artinya yang tidak yang diizinkan boleh kita gunakan seperti itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu tampilan pertamanya. Untuk membuat sebuah proyek video, sebelumnya kita sudah punya konsep, kita sudah punya aset, dan sebagian aset disediakan oleh aplikasi, dan sebagian aset mungkin bisa kita explore sendiri, kita simpan duluan, kita unduh beberapa gambar yang akan kita jadikan proyek video kita seperti itu. Jadi langkah pertamanya adalah silakan klik tanda tambah. Di sini kita dimintakan memberikan judul. Kita tidak bisa melanjutkan proyek sebelum judulnya kita berikan. Saya berikan nama misalnya proyek 2. Proyek 2. Di sini untuk ukurannya Bapak Ibu YouTube tinggal diklik saja. Di sini ada pilihannya. Kalau mau membuat untuk TikTok ya, selama ini sudah banyak digandrungi oleh peserta didik mungkin TikTok, jadi kita bisa gunakan versi TikToknya nanti. Vimeo ini belum pernah saya gunakan, Bapak Ibu. Facebook nanti kalau emang ada ingin kita yang mempostingnya nanti di Facebook, kita bisa gunakan yang pilihan Facebook 720 pixel seperti itu. Jadi biasanya kita gunakan yang YouTube 1080 pixel, ini sesuai dengan kebutuhan saja sebenarnya. Langkah berikutnya kita klik buat film. Ini Bapak Ibu tampilan pertamanya. Di sini disediakan ada stiker, teks, background, tangan, musik. Jadi di sini ada tanda plus untuk menambahkan slide. Di sini ada titik 3 nantinya, ada beberapa yang bisa kita gunakan. Play, tadi add audio saya tidak gunakan ini, entah kenapa tadi agak error, jadi agak lama mungkin jaringan. Roder elemen ini itu adalah kita sudah buat nih, kita sudah masukkan aset A, B, C, D, E, begitu ya. Tiba-tiba kita ingin sebenarnya B itu yang harus tampil pertama. Di sini nanti akan kita gunakan
fungsi tersebut. Tapi kalau di APK Mode ini tidak ada Bapak Ibu, ini tidak ada. Tapi yang lain ada seperti itu. Kita bisa tambahkan background, kita bisa perpindahan slide satu dengan slide berikutnya, ada beberapa animasi yang diberikan. Itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita ingin menghapus slide ini, misalnya kita klik delete. Itu beberapa fungsi yang ada di slide. Oke, kita lanjutkan langkah pertama. Kita klik stiker. Di stiker ini kita bisa masukkan, tadi pertanyaan Pak Agus, kita bisa masukkan gambar. Di sini bisa kita tambahkan gambar yang ada di galeri Android kita. Dalam bentuk PNG boleh, dalam bentuk JPEG boleh. Tapi saya sarankan, usahakan gambarnya dalam bentuk PNG. Jadi, walaupun nanti mau hasilnya lebih bagus seperti itu. Jadi kesannya tidak ditempel gitu. Jadi kesannya memang seperti dilukis, gambar dalamnya saja yang ada, transparan begitu. Ini saya ambil contoh Ibu, Bapak, ini misalnya saya sudah download beberapa gambar pemandangan, saya klik ini saja misalnya. Ini saya masukkan gambar yang ada di Android saya. Saya klik 2 kali, otomatis ini akan keluar. Ini adalah tinggal kita geser-geser, kita mau yang semana, boleh kita besarkan juga. Oke, kita klik crop. Ini dia, sudah masuk. Bagaimana cara agar tertutup semua layar yang ada di slide pertama? Di sini Bapak Ibu, di ukuran. Ini kita tinggal besarkan saja, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya seperti ini, harus tertutup, dia seperti ini. Udah selesai. Apa fungsi menunda ini? Biasanya menunda ini dia butuh waktu. Kalau misalnya Ibu buat menunda dalam durasi 2 detik. 2 detik itu setelah 2 detik baru gambar ini keluar. Itu fungsi dari menunda. Sedangkan durasi, kalau durasinya Bapak Ibu buat panjang, dia nanti menggambarnya akan lambat, akan butuh waktu yang panjang. Tapi kalau durasi di sini Bapak Ibu singkatkan, misalnya 1 atau 3 ya, atau 2 atau 3, itu mungkin standar kecepatan seperti itu. Tapi bagus ya untuk durasi ini Bapak gunakan pada teks-teks yang panjang, sehingga dia nanti di saat penulisan tidak terlalu cepat. Seperti itu. Jeda berfungsi untuk setelah aset pertama ini pemandangan Bapak Ibu ya, nanti ada saya masukkan yang kedua, 3 dan 4 dan sebagainya. Jadi kalau ini saya buat jedanya 3 misalnya, jadi dia akan menunggu sebentar sebelum sebelum tampil gambar atau aset berikutnya seperti itu. Tapi kalau saya kosongkan, dia berarti setelah selesai gambar dia langsung masuk ke gambar kedua atau objek kedua yang ingin saya tampilkan. Itu fungsi dari ini Bapak Ibu. Nanti bisa dieksplor sendiri, insya Allah tidak rumit, sangat mudah Bapak Ibu. Tinggal klik centang. Berikutnya kita akan masukkan, kita klik stiker lagi. Nah, ini di sini kita bisa ada beberapa pilihan yang diberikan oleh aplikasi drawing. Ini dia, ada helikopter. Cuma saya belum dapat solusinya. Saya ingin buat gambar sehingga dia dalam bentuk drawing ini. Sehingga dia memang benar-benar seperti dilukis. Jadi garis pertama dan keduanya memang ditarik oleh animasi tangan tersebut. Itu mungkin trik itu belum saya dapatkan. Sehingga yang bisa saat ini adalah hanya gambar, jadi kesannya seperti digambar, sebenarnya tinggal digeser-geser saja jadilah gambar. Itu mungkin perbedaan drawing ini dengan gambar-gambar yang ada seperti itu. Ini scroll ke bawah, ada beberapa yang pilihan yang bisa digunakan. Baik, di sini ada people ini pro, ini tidak bisa digunakan, harus dibayarkan dulu. Saya lihat informasinya hanya cukup sekali bayar, cuma tadi ada pertanyaan, berapakah yang harus dibayar? Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya belum pernah mencobanya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencobanya.
kita bisa sharing lagi kembali. Baik, di samping itu ada school, ini juga. Tapi seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, jika mau yang APK Mode nanti boleh saya berikan linknya, saya berikan filenya, ya ini bisa terbuka semua. Building ini bisa digunakan elektronik, building juga bisa, belum bisa karena masih pro, kitchen, furnitur, shape. Ini silakan dilihat-lihat apa saja kira-kira yang memang bisa dipakai nantinya untuk presentasi video kita. Berikutnya ada Lottie Art. Ini adalah gambar bergerak, berwarna. Itu juga nanti bisa Bapak Ibu masukkan. Itu dan ini sosial media boleh juga. Saya karakter Bapak Ibu ini mungkin bisa digunakan seakan-akan dia berbicara, dia menampilkan. Jadi ini bisa kita masukkan nantinya. Untuk yang kedua, saya ingin masukkan misalnya yang ini, yang Lottie Art. Lottie Art ini saya ingin masuk misalnya ini. Oke, ya seperti ini. Saya mau besarkan, tinggal diklik di sini Bapak Ibu. Saya geser, tinggal diklik saja gambarnya, tinggal digeser aja ke arah mana yang disesuaikan. Cuma arahan sedikit triknya, kalau backgroundnya berwarna banyak, itu mungkin nanti akan tertutup. Pesannya tidak tersampaikan. Jadi nanti usahakan gambar belakangnya mungkin satu warna boleh, misalnya hijau atau putih. Nah, kita masukkan Lottie Art ini, itu sangat bagus, sangat kelihatan begitu Bapak Ibu ya. Habis ini dia akan keluar seperti ini. Ini apa fungsinya? Yang pertama menunda tadi sudah saya jelaskan. Durasinya kalau saya buat misalnya saya tambahkan menjadi 10, 15, ya, itu nanti dia keluar, dia durasi tampil itu sekitar 15 detik. Tapi kalau saya buat misalnya standarnya 5, ya udah 5 detik. Baik, setelah itu dia akan setelah itu dia akan keluar. Kayaknya ke di Bunda Anita ya. Bentar. Bentar ya, bentar. Bunda Anita di mana sih? Mana? Oh ini. Bentar. Bunda. Ketutup chat. Bentar Pak. Baik Ibu, nggak apa-apa. Udah, silakan. Baik, ini durasinya Bapak Ibu. Jeda juga sudah saya jelaskan tadi. Dia akan berjeda untuk tampil apa sih namanya, aset, untuk tampil gambar atau animasi berikutnya. Itu fungsi dari jeda. Ini ukurannya, ini apa sih? Ini animasinya. Biasanya saya jarang gunakan. Ini kalau memang tidak jadi, kita bisa menghapus aset ini dengan cara klik tong sampah. Tapi dengan syarat diklik dulu, misalnya ini saya centang, misalnya begini. Ini saya ingin buang ini nih, saya ingin buang Lottie Art. Nah, tinggal diklik dulu, baru klik tong sampah seperti itu. Baik, ini yang kedua sudah ada. Terus saya ingin masukkan lagi, misalnya saya ingin masukkan lagi, saya ambil yang di ini, kalau ini Bapak Ibu tambahkan dalam format SVG, saya klik dulu, tapi dengan syarat Bapak Ibu harus cari gambar dalam format SVG ini. Kebetulan saya tidak ada file tersebut, saya tidak. Tapi kalau Bapak Ibu ingin coba, boleh nanti dicari aja di Google dulu file-file dalam bentuk SVG. Dan nanti bisa kita masukkan seperti itu. Ini juga bisa ada beberapa pemandangan yang ada di sini, gambar-gambar yang ada di Unsplash ini. Animasi ini juga tinggal diklik saja. Kita bisa mencari file-file dalam bentuk dalam format JSON. Ini sama seperti kita gunakan tadi Lottie Art, seperti itu. Tinggal kita mencari berkas. Kalau memang nantinya sudah duluan kita simpan dalam Android kita. Baik. Itu beberapa gambar yang bisa kita ambil di sini. Cuma video itu belum bisa. Format video MP4, MP3 itu
belum bisa kita masukkan dalam animasi slide yang akan kita kerjakan seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk yang kedua saya ingin masukkan misalnya ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, nantinya di konsep aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dia resikonya Bapak Ibu kalau kita latarnya berwarna-warni, tapi kalau kita mau tampilkan ini tidak begitu jelas sekali, tapi ini mungkin bisa sedikit. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu asal-asal yang ingin saya masukkan. Oke, saya klik centang, tapi nantinya lebih bagus sesuai dengan konsep gambar-gambar yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik. Terus selanjutnya saya ingin masukkan karakter. Saya klik karakter, saya buat misalnya ini. Oke, besarkannya ini. Saya letakkan posisi di sini. Saya besarkan sedikit. Oke, sekarang saya klik centang. Sekarang saya ingin membuat tulisan di dalam ini. Saya klik teks. Sini saya tinggal selamat bergabung. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Mungkin itu saja dulu kalimatnya. Klik insert. Nah, ini dia Bapak Ibu untuk fontnya boleh diubah. Boleh diubah. Untuk warna fontnya tinggal kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Saya pilih yang kuning misalnya, saya klik OK. Berikutnya karena letaknya ini terlalu kecil sehingga fontnya juga harus saya kecilkan. Itu sesuai kebutuhan. Di sini untuk ngecilkan fontnya Bapak Ibu. Pak, bisa nggak tulisan ini jadi 2? Kita coba. Di sini triknya, kita coba dulu besarkan. Oke, habis itu kita kecilkan. Nah, ini dia. Kita buat center tengah. Ini kita klik, kita arahkan ke sini. Nah, kalau latarnya putih, warna fontnya tidak cocok. Itu nanti trik saja Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu kerjakan. Hindari, saya buat biru. Hindari, oke. Hindari kalau memang latarnya putih, tulisannya kuning itu tidak kelihatan. Jadi pesan akan kita sampaikan tidak tersampaikan begitu. Ini masih kurang bagus, saya kecilkan lagi Bapak Ibu. Seperti ini. Ini saya, oke, seperti ini. Itu disesuaikan saja. Oke, kita coba play. Nah, dia jeda. Oke, yang pertama, yang kedua akan keluar. Ini dia. Dan yang ketiga akan keluar ini. Drawing. Dan yang berikutnya seperti ini. Itu dia. Itu dia sedikit gambaran. Sekarang saya mau selamat bergabungnya lama mereka. Jangan langsung ini ya, jangan langsung masuk ke slide kedua. Caranya di selamat bergabung saya klik, durasinya saya perpanjang. Durasinya saya buat 5, nanti dia tidak terlalu cepat dalam penulisan selamat bergabung, dan jeda saya kasih 3. Artinya apa? Dia akan berjeda sebelum masuk slide berikutnya. Karena ada sebagian video saya lihat slide pertama belum terbaca, sudah masuk slide kedua. Itu triknya di jeda. Di jeda kita berikan limit agak agak panjang sesuai dengan kebutuhan. Kita coba play. Oke, kita lihat selamat. Ini dia. Karena durasinya kita perpanjang, dia akan berhenti sebentar, tidak langsung masuk ke slide kedua seperti itu. Berikutnya tadi bagaimana proses masukkan musik. Tinggal klik saja Bapak Ibu. Ini ada pengisi suara. Kita bisa masukkan suara kita. Tapi sebagian teman, saya belum pernah coba sih. Tapi teman-teman pernah coba sering apa istilahnya nge-lag ya. Jadi biasanya mereka menggunakan aplikasi kedua untuk memasukkan suara, mereka menggunakan aplikasi KineMaster. Tapi tidak salahnya nanti Bapak Ibu silakan dicoba kalau ingin nanti
suara ibu yang keluar. Tapi pesan saya kalau suaranya keluar, musiknya jangan dikeluarkan. Jadi kalau musiknya keluar, berarti ibu tidak pakai suara seperti itu. Kita coba yang musik dulu. Tinggal klik tren musik. Kita pilih galeri audio ya. Saya Android saya agak lelet karena mungkin kapasitasnya sudah melebihi ini. Saya cari audio. Oke. Ini saya ambil salah satunya saja Bapak Ibu sebagai contoh. Oke, saya klik 2 kali, ini dia. Saya klik, ini dia. Sudah ada keluar musik. Kalau mau dengarkan dulu boleh, dengarkan, silakan di play. Oke, ini kendalanya Bapak Ibu tidak seperti aplikasi yang saya gunakan di KineMaster. Di saat saya memasukkan musik, itu bisa saya coba dulu musiknya cocok enggak. Kalau enggak cocok, saya pilih yang lain dulu. Kalau ini tidak Bapak Ibu, kita memang harus ingat, oh ini untuk instrumental, ini untuk ini bagusnya ini gitu. Nah, kita harus tahu dulu. Kalau enggak, kita terpaksa membuangnya, kita masukkan musik lainnya. Mungkin itu sedikit kekurangan dari aplikasi ini. Jadi jika sudah musik sudah dipilih, tinggal diklik centang, kita coba play. Baik. Yang terakhir adalah bagaimana cara merender ini nantinya menjadi sebuah video utuh. Jadi sebelumnya Bapak Ibu silakan di-save dulu. Ini klik save. Apakah Anda ingin menyimpan project ini? Klik iya. Klik iya. Tunggu sebentar, prosesnya ini sudah berhasil. Berikutnya klik bagikan. Di sini klik bagikan. Dia minta namanya lagi Bapak Ibu. Walaupun tadi pertama kita sudah berikan nama, dia minta namanya lagi. Boleh kita buat nama yang pertama tadi atau kita berikan nama yang lain. Saya buat misalnya project kedua. Membuat film. Klik membuat film. Nah, ini adalah proses merender film Bapak Ibu. Semakin banyak slide yang kita gunakan, semakin lamalah proses render film tersebut. Tadi hanya satu slide untuk sebagai contoh, karena slide kedua, 3, dan seterusnya itu sama langkahnya seperti slide pertama tadi. Jika sudah selesai, ini kita masih menunggu, karena tadi kita ada masukkan audio, musik maksudnya. Dan ini semua tergantung, ini sudah selesai Bapak Ibu. Ini sudah tersimpan ke dalam galeri video kita. Kita boleh coba putar, kita boleh bagikan film tersebut. Misalnya saya coba langsung ke file manager. Saya pastikan video tersebut tersimpan atau tidak. Ini dia Bapak Ibu. Project kedua, saya klik 2 kali. Saya ingin lihat hasilnya. Baik, itulah bagaimana langkah-langkah dalam membuat sebuah project video dalam bentuk whiteboard animation via Android. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada host. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan, saya persilahkan. Begitu. Saya kembalikan Ibu.
Baik, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Kita buka lagi ya sesi tanya jawab, masih ada 30 menit ke depan. Sebentar, saya baca ini ya. Link materinya, Pak Agus belum siap membuat PPT-nya, nanti lihat rekamannya lagi saja ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Pak Agus sudah bikin PPT-nya nanti di-share, disimpan di deskripsi aja begitu ya Pak Agus ya. Boleh di-save saja nomor saya akan bantu semaksimal mungkin nanti jika memang ada yang mau bertanya, saya akan ikhlas berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak berarti terus dicatat saja, tujukan kepada atendi, mungkin nanti Bapak Ibu akan mencatatnya begitu. Baik. Jadi Bapak tulis di chat saja ya nomor HP Bapak ya. Baik, sekarang saya lagi cari-cari pertanyaan ya, sebentar. Pak, dari pengalaman Bapak nih, pertanyaan dari Pak Sangaji Bagus. Dari pengalaman Bapak, apa keunggulan dan kelemahan Benime ini dibandingkan aplikasi pembuat animasi sejenis di Android, Pak? Oke, terima kasih Ibu. Sepertinya sudah pernah ditanya tadi yang pertama. Karena saya hanya baru menggunakan satu aplikasi ini untuk whiteboard animation, saya belum bisa bandingkan dengan aplikasi lainnya. Cuma kenapa saya lebih memilih ini, tidak tertarik kepada yang lain? Saya lihat simple dalam mengerjakannya, walaupun sedikit banyak ada kekurangannya dimaklumi, tapi kita bisa menghasilkan banyak video dengan cara yang mudah dan tidak ribet. Mungkin itu menurut saya, Ibu. Baik. Sekarang Pak Benime ini hanya di smartphone ya, nggak ada versi laptopnya? Itu saya belum ini, Bu, belum apakah ada biasanya begini, Bu. Ada kemarin yang tanya apakah KineMaster bisa dibuka di PC, laptop gitu. Ada beberapa aplikasi Android yang bisa kita buka versi PC atau laptop. Tapi kalau tidak salah saya itu kita gunakan apa ya? Saya lupa. Dia tidak bisa langsung gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti coba Bapak Ibu cari-cari, mungkin ada Benime khusus untuk laptopnya ya. Tapi karena Pak Agus belum pernah mencobanya. Pak Agus dari Bunda Sri Yamini nih, bisa di-share nggak tutorial cara membuatnya? Mungkin di channel YouTube Bapak ada tutorialnya, boleh dibagikan. Baik, Ibu, untuk sementara saya belum sempat buat tutorialnya dan insya Allah saya akan buat tutorialnya karena kemarin yang di YouTube saya banyak tutorial video animasi. Jadi ini insya Allah akan kita coba buat step by step agar teman-teman bisa mudah dalam mengerjakannya, Bu. Baik, jika sudah selesai kita buat pindahkan ke laptop. Apakah gambar atau videonya ngeblur, Pak? Oke, yang sudah saya render itu tidak blur. Tergantung tadi setelan pertamanya. Kalau ambil yang 1080, baguslah tuh. Tapi kalau ambil yang di bawahnya, kuranglah sedikit. Seperti itu aja, Bu. Oh, jadi sebaiknya di 1080 pixel ya, supaya Iya, tidak Ibu. ngeblur ya. Benar. Baik. Paling ininya aja kapasitasnya terlalu besar, itu aja paling. Tapi tergantung berapa slide sih yang kita buat, seperti itu, Bu. Baik. Minimal 5 slide ya, Pak. Kalau kita butuh slide berikutnya tadi, sebentar. 5 slide, kalau kita butuh lebih berarti nonton video dulu baru nambah slide berikutnya. Kenapa, Pak De? Benar. Enggak. Oh ya. Silakan, Bapak. Enggak. Tadi kan ada pertanyaan apakah ada di PC atau mungkin laptop. Ini kebetulan barusan saya browsing, itu ada Benime, tapi kurang tahu apakah jenisnya gimana dan sebagainya ada. Jadi saya browsing aplikasi Benime Whiteboard Animation Creator on Windows PC. Nah, ada di saya. Ini itu artinya
Hanya tinggal mungkin tinggal Bapak Ibu yang ini saya belum saya download, tapi di browsing ada begitu. Begitu? Terima kasih Bapak. Sebenarnya memang benar ada. Sebelumnya saya juga pernah searching. Tapi seperti yang saya katakan tadi, dia harus saya lupa. Dia harus pokoknya tidak bisa langsung terbuka seperti biasa, Pak. Dia harus ada di apain lagi gitu sekali lagi baru bisa terbuka. Begitu juga dengan kita akan membuka KineMaster versi PC atau laptop gitu, Pak. Oh, begitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak De atas masukannya. Pak Agus, ini ada pertanyaan lagi. Pak, kalau video sudah jadi, kan bisa di-save. Apakah bisa dipindahkan ke laptop untuk jadi bahan presentasi? Sangat bisa Ibu, kalau sudah jadi video, seperti saya katakan tadi, tinggal kita misalnya begini, saya save ya, itu kan sudah lihat tadi di galeri saya, itu sudah tersimpan videonya, hasil render, tinggal kita pindahkan ke laptop, kita presentasi segala macam, kita bagikan itu kepada siswa juga di grup WA-nya bisa, di grup Telegram, atau kita jadikan link YouTube juga bisa, sangat bisa Bapak Ibu. Baik, intinya harus jadi video dulu ya. Kalau belum jadi video ya nggak bisa dipindahkan dan nggak bisa jadi media presentasi begitu. Baik, Benar. Bapak ini ada dari Pak Ahmad. Pak, kalau kurva grafik apakah efektif di video? Kurva atau grafik? Bisa nggak dimasukin di dalam videonya? Oh, dalam slide-nya ya. Baik. Iya. Begini, kalau kurva, mungkin nanti kalau kurva di searching di Google yang PNG, terus dihapus background-nya, di Android nanti kan ada tuh aplikasi penghapus background, penghapus layar. Jadi nanti tinggal kurvanya aja. Itu bisa dimasukkan. Tampilannya juga akan lebih bagus dibandingkan kita save grafik yang ada di Google mentah-mentah layarnya putih, kita masukkan ke dalam slide itu sangat masih bisa, tetapi tampilannya akan lebih bagus kalau kita preteli dulu gitu gambarnya. Seperti itu. Namun kalau grafik dan kurva yang tersedia di aplikasi yang seperti tadi cuma yang ada. Seperti itu, Bu. Baik. Pak, maksimal durasinya berapa lama? Oke, saya pernah buat video itu 6-7 slide. Tergantung satu slide itu banyak tidaknya saya buat kalimat dan gambar. Itu biasanya 3-4 menit yang pernah saya buat, Bu. Tapi kalau maksimalnya saya belum pernah coba karena biasanya video ini saya gunakan untuk persepsi untuk pendahuluan materi yang akan saya sajikan di dalam kelas nantinya. Jadi dia tidak terlalu panjang memang. Jadi persepsi mah jangan panjang-panjang ya, supaya anak-anak minimal membuat tertarik dulu, baru selanjutnya begitu ya. Benar Ibu. Baik, Agus, animasi yang disediakan apakah semua bisa digunakan di dalam pembuatan slide atau ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar? Baik, untuk yang diunduh di Play Store itu ada yang bisa dipakai dan ada juga yang harus berbayar dulu. Kalau ada tulisannya Pro, berarti itu harus berbayar dulu. Kalau mau yang gratis semua, boleh nanti saya bagikan, tapi itu saya simpan di drive saya. Boleh nanti mungkin sama Ibu Umi atau sama siapa bisa saya share untuk dibagikan kepada teman-teman kalau mau yang APK Mood, itu semua aset, semua animasi bisa kita gunakan seperti itu, Bu. Baik, Bapak nanti kasih ke saya saja. Nanti saya Boleh. simpan di deskripsi supaya Bapak Ibu nanti bisa mengambilnya ya. Karena kan saya nggak tahu nih Bapak Ibu ada di grup yang mana. Jadi saya simpan di deskripsi saja nanti. Boleh, Ibu. Baik, Bapak ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Manak. Apakah setiap slide bisa berbeda musik atau gambar tangan ya Pak? Jadi slide 1 misalnya musik dangdut, slide 2 musik pop gitu mungkin? Baik, bagus.
Ini sebenarnya tidak bisa. Kita butuh aplikasi kedua. Biasanya saya editnya di KineMaster. Kalau kita mau slide pertama berubah musiknya di slide kedua dan seterusnya. Jadi untuk di aplikasi ini jangan gunakan musik. Kosong aja untuk musiknya. Jadi nanti kita tambah editnya di KineMaster. Kita bisa pisah-pisahkan untuk slide pertama musiknya ini, untuk slide kedua musiknya yang lain, seperti itu Bu. Untuk sementara di sini Baik. Tidak bisa ya, jadi harus setelah jadi video mungkin pakai aplikasi tambahan di KineMaster gitu ya. Iya Ibu. Ya, baik. Ayo habis ini sesi tanya jawab langsung biar interaktif. Saya bacakan lagi sambil menunggu yang raise hand ya sebentar ini. Ini dari Bunda Sari. Sekedar menambahkan Pak, menghilangkan latar belakang bisa melalui aplikasi remove background. Benar. Saya gunakan itu selama ini Bu. Baik. Terima kasih Bunda Sari dari Pak Panca. Apakah bisa menambahkan efek gambar atau suara pada animasinya Pak? Maksudnya bagaimana? Apakah bisa menambahkan efek atau gambar dari animasinya? Kan animasinya sudah disediakan. Lalu kita pengen menambahkan efek sekitar membahana misalnya gitu. Bisa nggak? Kalau efek paling tadi di animasi misalnya ada tulisan yang loncat-loncat, yang lari ke kanan, paling itu aja Ibu efeknya. Tapi kalau emang yang lain saya sudah coba preteli tidak bisa. Mungkin nanti teman-teman mengeksplor lebih jauh mungkin bisa. Tapi sampai detik ini untuk efek apa ya namanya, efek-efek yang lebih bagus itu tidak bisa. Saya tetap gunakan aplikasi yang kedua biasanya. Baik. Sekarang ada yang rese nih dari Bunda Rita. Silakan Bunda Rita. Pertanyaannya. Halo Bunda. Bunda Rita, selamat malam. Terpencet kah? Atau nggak ada suaranya kah? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung yuk. Biar interaktif, nggak hanya saya dan Pak Agus saja nih suaranya. Yuk resen yang masih mau bertanya. Nanti yang pro saya tautkan di deskripsi rekaman ya. Besok pagi saya share ya. Bapak Ibu tinggal ngecek nanti. Adakah? Oh ini ada Bu Nur Santi. Oke. Bu, halo Bu Nur Santi. Ya, terima kasih Bu. Yuk, pertanyaannya Bun. Saya tadi ini jaringan di Kota Palu lagi tidak bagus. Saya ketinggalan tadi di membuat latar belakang itu Pak, latar belakang. Lalu cuma itu aja yang saya mau tanya, latar belakangnya. Cara membuat Baik. latar belakang? Iya. Ya, baik. Ya. Tadi Terima kasih Bunda ya. Iya, oke. Iya. Makasih. Baik Ibu, izin saya share screen sekali lagi. Silakan. Bagaimana cara membuat latarnya sebentar. Oke, sekarang saya buka aplikasinya. Ini dia. Oke, saya buat ini adalah project yang saya buat tadi, bisa kita edit kembali jika memang nanti ada kendala, ada kesalahan, kita bisa edit. Tapi kalau yang di sini itu adalah yang sudah jadi seperti itu. Baik, saya kembali. Sekarang bagaimana cara menambahkan latar? Saya buat project baru. Saya buat aja judulnya misalnya P. Saya buat misalnya YouTube juga. Atau saya ganti aja menjadi TikTok ya. Nanti TikTok itu versinya dia memanjang portrait. Saya klik buat film seperti ini dia jadinya. Bagaimana cara menambahkan backgroundnya? Jadi ada beberapa cara Bapak Ibu. Yang pertama boleh di titik 3 ini add background. Silahkan dipilih background yang tersedia di galeri Bapak Ibu. Ini bukan di aplikasi Bapak Ibu ya. Di galeri. Sebelumnya silahkan disimpan dulu beberapa gambar, beberapa aset sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan seperti itu. Ini saya contohkan saja. Oke, sebentar.
Mohon maaf, laptop saya mungkin udah kelebihan muatan, jadi oke, seperti ini. Saya coba misalnya, oke, Ibu ini backgroundnya. Saya klik 2 kali, oke. Dan ini akan saya, karena dia tadi apa namanya, TikTok, dia kan agak memanjang. Jadi saya sesuaikan, saya klik crop. Oke, ini dia Bapak Ibu sudah masuk sebagai background. Itu langkah pertama tadi. Kekurangannya Bapak Ibu, kita tidak bisa replace, kita tidak bisa Ctrl Z seperti di maaf, seperti di laptop gitu ya. Jadi kalau udah masuk ya udah masuk, tapi kalau nggak mau paling kita delete seperti itu. Jadi ini sebenarnya ini kosong nih. Ini biasanya jadi kosong nih. Coba saya cek kembali. Pagmas present in movie. Oke, ini dia. Jadi kayak tidak terhapus. Jadi caranya bagaimana? Biasanya saya buat slide kedua. Slide pertama akan saya delete. Seperti itu. Yes. Ini dia. Itu kekurangannya, Bu. Kalau memang di laptop atau di apa, kita bisa Ctrl Z nggak jadi ya, Bu. Itu bisa, tapi ini tidak bisa. Jadi kita kalau sudah melangkah, kita tidak boleh menyesal. Seperti itulah gambarannya. Baik. Cara kedua, menambahkan background. Ini ada stiker. Kalau mau background warna, Bu, tinggal klik di BG ini. Ini background warna. Kalau misalnya nanti Ibu mau mengedit lagi di aplikasi lain, semisal KineMaster, atau yang lainnya untuk menghilangkan background hijaunya nanti silakan untuk yang di sini ditambahkan misalnya warna hijau. Klik OK. Dia akan jadi warna hijau. Kalau Ibu mau gambar yang lain, kita coba klik stiker. Di sini ada tambahkan gambar, Bu. Ada tambahkan gambar sama juga seperti tadi, dia akan mengambil gambar yang telah kita simpan di dalam galeri. Di sini juga kita bisa untuk latar mungkin tambahkan gambar ini, Ibu. Kalau drawing ini itu aset-aset lainnya nanti. Mungkin itu Ibu untuk jawaban bagaimana cara menambah background. Saya Baik, kembalikan. terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan Bunda Santi sudah memahaminya ya. Nanti tinggal dicoba-coba. Baik, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya kembali? Ada yang raise hand enggak nih? Tadi udah Bunda Rita, saya oke. panggil tidak ada suaranya. Baik. Mungkin, ini ada Pak Manap. Ini nih, ada lagi Bun, sebentar. Oke. Tapi nggak bisa aku nyalain ya. Pak Manap, halo. Hostnya di aku apa di Bunda ya? Halo Pak Manaf. Halo. Bun, hostnya di siapa ya? Aku nggak bisa nyalain mic-nya, Bun. Hostnya di siapa ya? Sebentar. Baik, Nah, sambil halo Pak Manap. Halo Pak Manap. Iya, Bu. Ya, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Kalau misalnya kita udah buat jadi video ya, sebuah video misalnya tadinya itu YouTube 1080 ya. Nah, misalkan mau kita ubah ke yang 720 itu bisa nggak ya? Terima kasih Bapak pertanyaannya. Kalau itu tidak bisa Bapak, tidak bisa. Jadi kita harus pikirkan matang-matang memang sebelum kita mengerjakan. Karena gini, karena yang saya katakan tadi, kalau sudah terlanjur melangkah, kita tidak bisa mundur gitu, terkecuali kita buat proyek baru seperti itu, Bapak. Ya, nah ya biasa kan gini, kita pengennya misalnya kita pengen kualitas yang bagus, cuma kadang-kadang waktunya pun panjang, jadi istilahnya itu lebih lambat untuk ininya gitu. Misalkan apalagi kalau misalkan nanti buat ke WA orang tua siswa misalkan gitu, kalau kepanjangan juga downloadnya susah. Benar-benar. Jadi mungkin tadi solusinya kalau ke WA kita bisa unggah dulu ke YouTube pribadi kita, tinggal nanti kita bagikan link ke grup WA. Itu satu yang pertama. Yang kedua, boleh kita render, tapi repot juga Bapak Ibu. Misalnya begini, saya coba buat judul ini, saya buat asal-asalan aja, saya buat S misalnya. Terus di ukuran kanvas ini saya
pilih misalnya yang 720 YouTube. 720 YouTube. Hasilnya kurang memuaskan dibandingkan YouTube yang 1080. Itu bisa, tapi nanti kita harus menggunakan aplikasi tambahan menjadikan video yang biasa menjadi HD. Jadi menurut saya tidak apa-apa jika untuk yang di sini langsung disetel aja yang 1080 begitu. Paling nanti linknya diubah menjadi diunggah ke YouTube. Itu Bapak mungkin yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Baik, Bapak. Baik. Manap, terima Baik, kasih. Silakan terima Bunda kasih. Anita. Ya, baik, terima kasih Pak Manap. Cukup ya saya rasa ya, itu luar biasa. Jadi sekali membuat awal langsung lanjut lagi terus. Sekalian ini Pak Agus, kalau masukkan materi video praktek bisa Pak dari Bu Siti Azizah. Gimana Video Pak? Ada pertanyaan lagi tuh. ya. Contohnya Bu, maaf. Jadi mungkin kemungkinan ini Bu Azizah sudah punya materi video praktek, lalu mau dimasukkan ke aplikasi ini. Gimana tuh Pak? Oke, itu sebenarnya kalau kita gunakan aplikasi Benime ini dengan tujuan yang Ibu sampaikan tadi itu tidak bisa. Pernah saya buat sekali, saya sisipkan di pertengahan slide itu video lain misalnya, itu saya gunakan aplikasi KineMaster. Kebetulan saya hanya menguasai KineMaster, jadi saya selalu editnya di situ Ibu. Jadi untuk di sini mungkin sampai saat ini belum bisa seperti itu Bu. Baik, terima kasih Pak. Jadi seperti itu Bu Siti Azizah. Ada lagi nih Pak di chat bertanya, saya sudah coba membuat tapi kesulitan ganti warna tulisan. Bagaimana caranya? Ini Bu Rita Rosita. Baik, terima kasih Ibu. Saya coba, saya klik project pernah saya buat karena ini bisa kita edit. Bagaimana cara mengubah warna tulisan? Jadi Bapak Ibu silakan nanti di tulisan itu diklik dulu. Nanti akan keluar font, ini font apa ya? Ini warna font, ini side, ini ukuran font, ini rata kiri tengah kanan, ini untuk mengedit. Oke. Edit ini. Oke, jadi tinggal diklik saja. Ini tinggal dipilih saja warnanya yang sesuai kita butuhkan. Saya pilih warna pink, misalnya klik OK. Klik OK. Atau saya ingin warna putih ya, misalnya saya ingin warna putih. Saya klik ini, di sini saya klik di tengah. Untuk warna putih kebetulan ada di tengah. Saya klik OK. Kenapa tidak kelihatan? Karena backgroundnya putih. Seperti itu. Tapi kalau saya turunkan ke bawah, ini dia. Oke ya, ini dia jadi font putih. Itu Ibu jawabannya. Baik, ini begitu Bapak Ibu ya. Ingin ganti warna tulisan begitu Pak ini. Oh iya ya, itu tadi. Edit dari klik edit itu tadi kali Pak ya. Iya benar, diklik dulu. Saya ulang nggak apa-apa. Ini kan misalnya ada aset helikopter ya. Saya ingin yang warna tulisan, jadi tulisannya dulu diklik. Iya. Baru nanti ini kenapa tidak kelihatan? Karena terakhir saya minta yang putih sehingga kelihatan. Tapi di sini sebenarnya ada di sini nih. Tinggal diklik saja. Oke. Warna yang udah kita jelas butuh. ya Bapak Ibu. Oke. Baik Pak. Siap. Nah kalau ditaruh langsung jadi ini mungkin nge-lag kali Bu ya. Handphonenya nge-lag sehingga mau dirubah itu tidak bisa, kadang-kadang begitu memang. Oke, itu aja. Sebentar saya lihat ke bawah Pak. Ada yang raise hand atau bagaimana? Salah. Oke, tidak ada ini Pak. Tidak ada yang raise hand. Iya. Bisa diberi informasikan kembali Pak. Mungkin ada hal-hal lagi yang ingin diinformasikan. Baik Ibu. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Tadi sedikit tambahan mungkin dari saya.
andai kita sudah buat slide pertama, untuk menambahkan slide kedua, kita tinggal klik tanda tambah plus, kita buat ketiga, keempat, dan kelima. Inilah slide yang diberikan oleh aplikasi. Andai kita mau menambahkan slide ke-6, ke-7, dan seterusnya, kita tinggal klik juga tanda tambah, dia akan keluar seperti ini. Dia minta kita harus belikan yang pro. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba, silahkan belikan yang pro. Bapak Ibu bisa gunakan semua aset semua aset bisa terbuka. Tapi kalau tidak, silakan Ibu tonton iklan reward. Nah, ini nanti kita klik ini, tonton iklan, nanti akan keluar iklan sekitaran 23 detik. Setelah itu otomatis slide-nya akan ditambahkan. Kalau berikut juga, kalau kita mau tambahkan slide ke-7, kita juga harus nonton iklan dulu. Itu untuk trik menambahkan slide pada versi yang tidak berbayar seperti itu. Sepertinya semua sudah saya sampaikan. Satu lagi, Pak. Iya? Satu lagi boleh ya? Boleh. Iya, silakan. Tadi kan saya nanya masalah selain satu dengan yang lain, apakah boleh beda musik? Bisa beda musik atau tidak bisa ya. Kalau misalnya kita mau pakai musik itu misalnya tidak masuk ke menit 00 misalnya langsung ke diloncat sekian detik, bisa tidak ya? Oh ya, itu tidak bisa Bapak. Tidak bisa juga ya. Saya kepingin seperti itu benar. Saya ingin detik ketiga baru masuk musiknya, itu tidak bisa. Terkecuali memang musik bawaannya agak diam sekian detik baru keluar musiknya. Nah, itu semua saya akan kembali ke aplikasi edit video KineMaster biasanya Bapak. Saya akan bisa buat pada menit sekian, pada detik sekian baru mulai intro musiknya. Seperti itu Bapak. Jadi kita potong musik itu di aplikasi yang lain mungkin ya? Iya benar, tapi kalau memang bagusnya Bapak jangan masukkan musik di sini, ntar editnya di KineMaster saja. Mudah kok, tidak susah begitu Bapak. Ya siap Pak, makasih ya Pak. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Pak. Bunda Anita, luar biasa ya. 6 menit lagi mungkin sudah tidak ada pertanyaan, kita closing statement saja. Oh baik, siap. Baik Bapak, mungkin ada closing statement untuk kami. Dipersilakan Pak, bahwa aplikasi ini mungkin bisa direview kembali Pak. Monggo. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Bapak Untuk Ibu semua. Untuk mendapatkan yang pro itu bagaimana juga bisa diulang Pak. Baik. Kebetulan saya sudah mendownload yang mood ya, yang mod ya. Sehingga nantinya semua aset yang terkunci akan terbuka otomatis. Tapi kekurangannya adalah kita tidak bisa menempatkan posisinya semaunya kita. Jadi misalnya seperti ini gambarannya. Kita maunya pertama tampilkan gambar Soekarno. Yang kedua kita akan tampilkan biodata Soekarno. Yang ketiga kita akan tampilkan misalnya karir Soekarno. Itu ada 3 Bapak Ibu ya. Nah, kalau di yang Play Store yang sekarang ini kita bisa pindah-pindahkan. Kita maunya namanya dulu keluar, boleh gitu loh. Yang kedua baru keluar gambar, yang ketiga baru keluar narasi biodata. Kalau yang versi mood tadi yang akan saya bagikan insya Allah, itu kalau sudah Bapak setnya yang pertama seperti itu, ya udah gitu, tidak bisa kita ubah lagi. Karena memang tidak ada pilihan untuk menukar yang B jadi ke A, yang A jadi ke C, seperti itu. Itu aja kekurangannya. Tapi yang lainnya Bapak Ibu bisa kita gunakan semua yang kunci tadi ke dalam proyek kita. Itu yang moodnya. Berikutnya saya rasa saya rasa dalam membuat video ini sangat mudah, hanya perlu ketekunan, kesabaran, karena ini versi Android. Saya biasa menggunakan mouse, bantuan mouse seperti hingga keluar dia tanda seperti ini untuk memindahkan tuh lebih simple. Jadi mungkin orang lebih suka menggunakan via laptop karena mungkin tombolnya besar-besar.
Tapi kalau Bapak Ibu mau yang simple sambil menunggu lagi jam istirahat, Ibu bisa buat satu karya. Ibu dimanapun posisi, tidak harus dengan laptop, bisa Ibu membuat karya video, dan itu sangat memungkinkan. Dengan kesabaran, dengan ketekunan, insya Allah mungkin 1, 2, 3 gagal, tapi insya Allah yang keempat, 5 akan menjadikan sebuah video yang bagus dan bisa ditampilkan kepada peserta didik. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih Pak Agus Salim, Ketua CSCI Aceh Timur. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini sungguh antusias, partisipan luar biasa Pak, sampai 220 tadi unitik di sana. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap stagnan. Luar biasa ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Kita yang biasa whiteboard itu hanya di laptop, bisa juga di Android ya. Luar biasa sekali ini. Jadi silahkan Bapak Ibu, nanti kita ada rekamannya sehingga Bapak Ibu bisa menyimak kembali bagi yang ketinggalan. Oke, dan silahkan mengisi presensinya. Pak Agus Salim diperkenankan meninggalkan room. Apabila ada kegiatan lainnya, dipersilakan. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Luar biasa pokoknya. Terima kasih atas waktu, ilmunya yang diberikan kepada kami semua, guru-guru Nusantara ini luar biasa. Terima kasih Bapak, kami selaku panitia, atas nama panitia, saya membawa acara, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya keluar Ibu. Izin. Terima kasih ya. Terima kasih Pak, jangan kapok nanti isi lagi ya Pak. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya sangat ikhlas berbagi demi kemajuan pendidikan di Indonesia ini, walaupun setitik yang saya bagi.